Jadi gini, sahabat Kandias, setelah terwujudnya desa Kubangleg yang menjadi pelopornya adalah Ki Buyut Bodas, diteruskanlah oleh ini nih, Buyut Nurjan, pendiri Kubangleg, Rapyak, Pego, Jabrik, Rapaga. Jadi setelah berdirinya, jadi Ki Buyut Bodas itu di atasnya ini. Jadi dia dulu pendirinya baru diteruskan oleh Ki Buyut ini, dan ini penerusnya kepala desanya. Dan ini bibi saya ini tante saya. Saya sempat sempat pegang desa Lubang. Tapi beliau sudah almarhum. ProductionCrate.com. ProductionCrate.com. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kali ini di minggu terakhir, sengaja saya agak menjauh karena minggu besok kita menyambut bulan Ramadan, suci Ramadan. Mudah-mudahan diberikan kekuatan iman Islam lebih baik lagi, lebih istiqomah lagi. Yang jelas diberikan kekuatan iman. Jadi saya mengeksplor para sesepuh saya nih yang dari jalur ibu. Jadi insya Allah saya akan bersila spesial tentunya untuk para almarhum almarhumah, saudara-saudara saya terdekat, saudara seiman di Desa Kubangleg. Oke, ikuti eksplor ke dalam. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, mari kita ikuti sahabat Kandias. ProductionCrate.com. Jadi di sini agak sedikit bangga sahabat Kandias. Jadi di sini ada makam tertua yang pendiri, ya, termasuk pendiri Nusantara lah. Jadi dia punya kesaktian, tetapi tidak seperti yang lain. Apa ya, makamnya apa ya, di apa ya, dieksplor besar-besaran, tapi di sini sudah ini masuk betul-betul natural, alami seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum para sahabat Kandias. Saya Suwan. Saya berserah diri kepada Allah. Saya bertafakur untuk mendoakan semua para leluhur saya. Insya Allah akan saya kupas. Kalau ini jelas karena ini adalah leluhur saya. Jadi mudah-mudahan atas izin Allah semua kembali kepada Allah. Jadi mungkin ada agak istimewa karena ini
saya, langsung keturunan, nggak tahu saya keturunan keberapa, tetapi dari pihak ibu ya, seperti itu. Ini almarhum, beliau pendiri desa Kubanggelug, yang tadinya Kubanggelug belum ada, beliau sudah ada di sini. Seperti itu. Oke, saya lakukan tawasul dulu, bertafakur dulu, biar sedikit ada penjelasan dari perjalanan rohani saya. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadaratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadaratin Nabiullah Hidir wa Nabiullah Ilyas alaihi salam. Al-Fatihah. Khususan bil khusus almarhum Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah wa ahlihi wa karabatihi wa duriyatihi wa baitihi wa limakum wa likuburna barakallahu ghafur lahum ilahi barakati. Al-Fatihah. Wa alihi wa karabatihi wa duriyatihi wa baitihi wa limakum wa likuburna barakallahu ghafur lahum lillahi. Al-Fatihah. Khususan bil khusus almarhum Wiryadirja wa ahlihi wa karabatihi wa duriyatihi wa baitihi wa limakum wa likuburna barakallahu ghafur lahum lillahi barakati. Al-Fatihah. Sambil khusus almarhum Husna Husain bin Kiai Haji Zainal Abidin, Kiai Haji Ahmad Sujai, Kiai Haji Thayyib wa ahlihi wa karabatihi wa duriyatihi wa baitihi wa limakum wa likuburna barakallahu ghafur lahum lillahi barakati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. ProductionCrate.com. 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 ProductionCrate.com.
ProductionCrate.com. ProductionCrate.com. ProductionCrate.com. ProductionCrate.com. ProductionCrate.com. ProductionCrate.com. ProductionCrate.com. ProductionCrate.com. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna wa likarim wa khilal hasad rizqna wa yakuna mustajab kulli amrin wasai jasadi ya Allah wasai jasadi ya Allah wa aqdi hajati ya Allah yanjir mazul wa lazak wa najul minna wa najul minna Sahabat Kandias, jadi saya bersimpuh di sini atas izin Allah. Jadi saya serasa kembali ke rumah lah ya. Jadi di sinilah para sesepuh almarhum ibu saya. Jadi keluarga besar Widya Dirja, dan ini dari ibunya ibu, jadi nenek saya. Jadi Ki Buyut Bodas, bisa disebut juga Ki Buyut Biang, Biang ini Indung, Ki Buyut Indung. Jadi beliau ini napasnya, dia bukan seorang ulama yang siar, tidak. Jadi ini zaman dulu. Jadi beliau ini, jadi sebelum lahirnya mungkin lah ya, mungkin sebelum adanya Babat Cirebon ini beliau sudah ada. Jadi napasnya kayak masa transisi dari Buddha ke Islam, seperti
kisahnya Prabu Siliwangi. Ya, jadi saya tidak ragu dia punya kesaktian. Beliau ini kesaktian bisa berubah wujud sebagai macan putih. Dan alhamdulillah saya sebagai cucunya tidak pernah melihat wujudnya beliau nih. Dan subhanallah dari penjuru sosok penjuru daerah banyak yang menyepi di sini, ada yang 1 bulan, seminggu hanya untuk melihat wujudnya beliau nih. Karomahnya bila sudah bisa melihat wujud putih tadi, macan putih itu, subhanallah ya karomahnya. Anggaplah itu punya hajat lah ya, dan terkabul seperti itu. Jadi seperti itu kebiasaan dia. Saya tidak ragu karena masih keturunannya, nggak tahu keturunan keberapa. Yang jelas ya mungkin di abad sebelum 14 lagi ya, 13 ini sebelum terjadinya Babat Cirebon, yang nanti akan saya eksplor juga, Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang ya Gi. Jadi tetap saya menjajak, kali ini saya menapak tilas dari keturunan saya langsung, jadi mbah saya, cucu cicit saya lah ya, seperti itu. Nah di sini sahabat Kandias, kebetulan almarhum guru besar saya sebagai guru besar sekaligus orang tua saya, bapak saya yang keturunan dari Cirebon, Kesidingan Cirebon, itu beliau dimakamkan di sini. Nanti kita eksplor lagi ya. Jadi pendiri desa Kubang Gelek ini sebetulnya ada 3 saudara, 4 di sini. Nanti yang samping 3 ada 3. Ada 3. Nanti saya akan ekspor ya. Saya kembali, konten Skandias hanya sebagai hiburan, tetapi muatan di sini berharap membuka wawasan kepada teman-teman muslim bahwa sesungguhnya Nusantara ini kaya dengan orang-orang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang tirakat ya, yang sifatnya ini napasnya sebetulnya marifatullah lagi. Ini pelajarannya marifatullah, jadi seperti itu. Tapi tidak sekarang itu kan pengupasannya banyak di syariat ya. Jadi beliau dengan tirakatnya tadi luar biasa, jadi seperti itu. Oke sahabat Kandias, terima kasih sudah menyaksikan section ibadah tafakur saya seperti itu. Mudah-mudahan tadi kembali apa yang bisa diterima oleh kamera semua atas kehendak Tuhan, kehendak Allah. Jadi tidak ada dari hawa nafsu kami untuk menginginkan itu, tidak ya. Jadi asli Allah berikan sesuai dengan kodrahnya, kodrah kemampuan saya, kodrah kemampuan Yogi. Jadi berpasrah kepada Allah sesuai apa yang Allah izinkan, Allah berikan. Oke, mudah-mudahan Allah berikan syafaat kepada semua almarhumah, bisa menerima amal ibadahnya, bisa diampuni segala dosa-dosanya, dan dilapangkan di alam kuburnya, dimuliakan di alam barzahnya. Umumnya saudara-saudara seiman yang ada di desa Kubang. ProductionCrate.com. Oke, mungkin kalau bukan orang Sunda, jadi saya jelaskan lagi. Jadi beliau ini sosok sakti ya, karena peralihan dari kepercayaan ke Islam waktu zamannya sebelum Babat Cirebon. Jadi beliau itu ada 2 wujudnya. Jadi kalau di Sunda itu macan bodas. Nah kalau macan bodas, kalau di Indonesia kan berarti harimau putih. Seperti banyak orang yang berkeinginan menjumpai wujudnya almarhum Ibu Yut Bodas ini, sampai mereka bertirakat di sini, ada yang 1 minggu, 1 bulan, hanya sekedar untuk melihat wujudnya almarhum. Oke, sahabat Kandias, akan saya ekspor lagi karena dari sini ada kerabatnya nih. Karena ini sudah tua sekali, makam ini sudah tua sekali, entah itu mungkin saudaranya kah, adiknya kah, atau seperti apa. Jadi kita ekspor ke luar lagi.
Nah, ini saya buatkan hias. Sini Gi. Ini. Nah, ini ada 3 Gi. Ini makam tua semua nih. Luar biasa di desa Kubang Delek ini, tanah leluhur saya yang dari ibu betul-betul masih alami, jadi tidak ada apa ya, tidak ada eksploitasi lagi ya, jadi tidak dilebih-lebihkan, semua pet normal, jadi seperti ini. Tetapi sejarahnya tetap ceritanya itu ada di balai desa. Nanti kita ke sana. Ada kuburan baru. Nah, saya akan ceritakan nih Gi. Saya akan ceritakan sejarah pohon ini. Nah, kalau ini saya berani berbicara nih, karena saya dari kecil betul-betul dari kecil ini pohon sudah ada, dan dulu diperhitungkan saya, orang takut sekali karena di sini tiap kalau duhur keluar ular nih dari lubang-lubang sini nih. Karena kemajuan zaman tadi ini era tadi lah ya, mengkikis semua itu, jadi subhanallah. Tapi sampai sekarang tidak ada yang berani untuk memotong ranting-rantingnya seperti itu. Jadi ini dipastikan mungkin 1000 tahun nih, bukan ratus lagi ya, ini 1000 tahun ini. Jadi sebelum babat Cirebon, baru peristiwa kalau tidak salah babat Cirebon itu Langlang Buana ya, Cakra Langlang Buana salah ya. Nah, ini makam yang bapak saya, ibu saya. Jadi terpaksa bapak saya ini guru besar saya, seharusnya dimakamkan di tanah leluhurnya di Cirebon sana, tapi karena kesepakatan anak-anaknya minta disatukan, ya mau tidak mau saya sebagai anak paling bawah, jadi beliau sebelumnya amanahnya pengennya di pemakaman leluhurnya di Cirebon sana, di Gunung Jati sana. Ini sahabat Kandias, jadi saya back to basic. Saya kecil dibesarkan di sini, subhanallah, dari kecil diajarkan tauhid, mengenal Allah oleh beliau almarhum bapak saya Husna Hussein bin Kiai Haji Zainal Abidin bin Toyib bin Ahmad Sujai. Ini bapak saya itu sebagai guru besar saya. Beliau, kalau yogi sekarang saya buka yogi karena yogi juga mau perdalam pelajarannya. Bapak saya itu dibimbing oleh 3 ulama gitu. Dan untuk mematangkan marifatullahnya, gurunya ada di sini. Saya belum cerita sama yogi. Gurunya ada di sini. Dia menjelajah dia seorang pejuang menjelajah, dan setelah di saat-saat kemerdekaan dia memperdalam istiqomah, marifatullah dia gali, ketemu ulama terakhirnya seperti itu, disebut Mbah Elom alias Mbah Slamet. Ini subhanallah, saya ya diberikan pelajaran langsung dari guru-guru besar. Nah, kalau tadi ya sudah diceritakan ya, kalau ini makam dari keturunan ibu saya, Ibu Yut Bodas, bisa kadang disebut Ibu Yut Indung. Kalau Indonesia Indung tuh ibu, jadi kalau di Indonesia kan ibu Yut, Mbah Putri lah ya, seperti itu. Oke.
Jadi kalau yang saya tahu yang kesini muda-muda gitu. Kembali kalau ada penampakan, coba sorot lagi yang ini dari jauh. Dan kalau izinkan. ProductionCrate.com. ProductionCrate.com. Production Crate. Jadi sahabat Kandias, pemugaran ini mah belum lama lagi. Jadi makam Ki Buyut Bodas ini tadinya asli saungnya dari kayu dan atasnya itu injuk. Oh, injuk, makanya tuh di atasnya kasih injuk ya. Iya. Karena dia sendiri yang buat. Kalau tidak salah ceritanya seperti itu. Makanya injuk itu adalah khas beliau. Makanya injuknya kan di bawahnya. Ya, pasti. Nah itu aslinya itu. Jadi asli. Maaf nih, sahabat Kandias. Adik saya ada di Kubang Lek. Itu pun cerita yang sebetulnya karena sudah putus tuh. Jadi mbah-mbah saya, kakek saya, buyut saya tuh sudah tidak ada. Jadi perjalanan Ki Buyut Bodas ini semua takut untuk menjelaskan, jadi takut salah. Makanya tadi penjelasan tadi sebetulnya hasil dari perjalanan rohani saya. Mudah-mudahan subhanallah, mudah-mudahan tidak jauh perjalanannya seperti itu. Oke, saya cukupkan lagi ya. Asik aja sahabat Kandias, terima kasih banyak atas kebaikannya. Semoga semua sahabat Kandias diberikan rahmat, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, dukungannya, like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat.